Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, sesuai banyak permintaan dari teman-teman untuk saya buatkan video gimana cara belanja dari toko online luar negeri atau impor, utamanya sebuah HP. Terus gimana cara bayar pajak bea cukainya, dan gimana juga untuk masalah email. Di video kali ini kita akan bahas, makanya tonton videonya itu sampai habis. Jangan di skip-skip supaya kalian itu paham dan gak banyak tanya lagi. Sebenarnya video seperti ini dulu itu pernah saya buat ya, itu tahun 2020. Cuma memang ada beberapa hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya intinya itu sama aja. Alasan saya sering belanja dari toko online luar negeri itu cari barang yang di Indonesia itu nggak ada atau memang belum masuk. Jadi mau nggak mau ya ambil dari luar negeri. Dan toko yang selalu saya pakai beberapa tahun terakhir adalah AliExpress. Kalau dulu pilihan lain itu ada Banggood, cuma udah lama banget nggak belanja di Banggood karena barangnya itu pilihannya lebih sedikit, pun begitu juga harganya lebih mahal. Oke, kita mulai ya untuk step-stepnya. Untuk aplikasi AliExpress kalian bisa download di Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Untuk bisa belanja dari toko ini yang pasti kalian harus sudah punya akunnya. Di sini saya nggak akan memberikan cara gimana untuk ngebuat akunnya, karena saya yakin kalian pasti tahu hampir sama aja dengan Shopee, Lazada, dan toko lainnya. Oke, kita coba cari barang. Ini saya contohkan barang yang sudah saya tambahkan di troli aja ya. iQOO Z8 5G, harganya 3,6 jutaan. Kita check out. Nah, untuk metode pembayarannya di sini ada pilihan Doku Wallet, kartu kredit, convenience store. Di sini bisa melalui Alfamart dan Indomaret. Dan terakhir virtual akun. Sayangnya di sini nggak ada opsi BRI dan BCA ya. Hanya ada BNI, Mandiri, CIMB, dan Permata Bank. Kalau saya pribadi seringnya pakai Doku Wallet, menurut saya lebih mudah. Dan alasan lain karena semisal pesanan dibatalkan, pengembalian dananya itu paling cepat masuk via Doku. Itu pengalaman saya ya. Dan kalau kalian ada yang bertanya, apa sih itu Doku? Doku itu aplikasi dompet online ya, sama seperti OVO dan juga Dana. Terus untuk opsi pengiriman ini saya sangat sarankan pilih yang gratis aja, yang sampai ke Indonesia itu ditangani oleh pos. Dan beberapa toko itu menyediakan pilihan pengiriman yang lebih cepat. Pernah coba sekitar semingguan, yaitu via DHL dan FedEx. Tapi biayanya jauh lebih mahal. Dan saya nggak merekomendasikan kalian pakai ini, karena selain biaya yang udah kita bayar, sampai ke Indonesia itu kita kena biaya lagi di luar pajak bea cukai. Jadi biayanya double dan itu cukup mahal. Rinciannya seperti ini, handling fee atau biaya penanganan 2,5% dari pajak, kena minimal 100.000. Terus biaya administrasi 50.000, sewa gudang 2.250 per kilogram per hari, dibebankan minimal 20.000. Jadi apa gunanya 2.250 per kilogram per hari? Kalau kenanya tetap minimal 20.000. Dan biaya VAT kena 10% dari total biaya penanganan plus administrasi plus sewa gudang. Jadi kalau di total lumayan banget. Oh ya, di sini saya punya tips ya supaya kalian bisa dapat harga yang lebih murah. Caranya dengan memasukkan kode promo yang biasanya itu sebulan sekali. Tapi tanggalnya berapa itu nggak pasti, yang pasti tiap bulan itu ada. Ini saya contohkan Redmi Note 12 Turbo 16GB per 1 TB. Harga aslinya 5.200.000, dipotong kode promo 600.000, jadi sisanya tinggal 4,3 jutaan. Jadi lumayan banget. Hitung-hitung bisa meringankan pajak bea cukai yang kita bayar. Oke, lanjut kita bayar check outan tadi dan tunggu sampai statusnya pesanan dikirimkan. Ini saya contohkan transaksi yang sedang berlangsung punya saya ya. Lacak pesanan. Nah, lama pengiriman via standar yang gratis ini pengalaman saya itu sekitar 2-3 minggu. Bahkan sering juga nggak sampai 2 minggu udah sampai ke tangan saya. Ini sebagai contoh, mulai dikirim tanggal 21 bulan 9 sampai ke tangan tanggal 9 bulan 10. Sebenarnya ini tanggal 4 udah bisa diambil ya. Cuma ada sedikit masalah, jadi baru bisa ambil tanggal 9. Nah, kalau pesanan kalian statusnya dalam pengiriman, tunggu aja statusnya sampai pemeriksaan pabean impor dimulai. Kalau udah seperti ini, kita salin resinya dan lacak menggunakan aplikasi lain, yaitu Mobile Bea Cukai.
Masuk ke tracking, kita tempel resinya di sini dan cari barang. Nah, ini nilai barang udah ditentukan. Karena transaksi punya saya ini udah saya bayar ya pajak bea cukainya. Kita lihat di status dokumen. Nah, masing-masing bea cukai tiap daerah itu punya cara yang berbeda ya. Pada intinya itu sama aja. Ada dua dimintai dokumen, ada juga yang enggak. Yang enggak itu terima jadi langsung disuruh bayar besar pajaknya. Pertama kita bahas yang dimintai dokumen. Di sini akan tampil permintaan dokumen bukti bayar yang sah. Kalau kalian pakai Doku, screenshot aja bukti pembayarannya di aplikasi Doku. Kalau virtual akun via aplikasi sama juga di screenshot. Dan kalau pembayaran via Indomaret atau Alfamart, ini yang harus kalian perhatikan ya. Simpan kertas truk pembayaran dan foto. Terus bukti invoice, screenshot aja transaksi di AliExpress dengan memperlihatkan potongan voucher kalau kalian pakai kode promo. Terus link pembelian dan NPWP kalau kalian punya. Kalau nggak punya, nggak masalah, bilang aja nggak punya. Dan kirim dokumennya ke pusat bea cukai daerah kalian masing-masing. Di sini akan dituliskan alamat email dan biasanya juga disertakan nomor WhatsApp. Nah, itu untuk cara yang dimintai dokumennya. Kalau daerah saya yang bea cukainya Surabaya itu tanpa dimintai dokumen. Terima jadi langsung suruh bayar. Di situ kita dikirimin pesan via WhatsApp atau SMS yang isinya menuju link pembayaran. Kalau cara seperti ini ada positif dan negatifnya ya. Positifnya semisal penetapan harga barang itu lebih murah, otomatis besar pajak yang harus kita bayar itu juga lebih murah dan itu suatu keuntungan. Dan sebaliknya sisi negatifnya semisal penetapan harga barang itu lebih mahal, otomatis pajak yang harus kita bayar itu juga lebih mahal dari aslinya. Dan keduanya itu pernah saya alami dan biasanya itu mereka mengambil harga pasaran di luar sana untuk menentukan harganya. Tapi jangan khawatir, ini masih bisa kita benahi dengan cara ajukan pembetulan harga barang. Tinggal kalian email aja pusat daerah kalian masing-masing. Kalau kalian nggak tahu alamatnya, bisa kalian tanya di pos terdekat. Di situ kita akan dikirimkan dokumen yang isinya hampir sama aja dengan tadi. Bukti bayar, bukti transaksi, invoice, dan foto KTP. Bedanya ditambah nomor SPP BMCP. SPP BMCP itu adalah surat penetapan pembayaran bea masuk. Dan ini kalian pasti nggak tahu. Tinggal kalian tanya aja via email, tanya SPP BMCP dengan menyertakan nomor resi kalian. Proses pengajuan pembetulan SPP BMCP ini memakan waktu, pengalaman saya itu 2-3 hari kerja. Kalau di luar hari kerja yaitu Sabtu dan Minggu, pasti itu memakan waktu yang lebih lama. Kalau udah disetujui, kita akan diberitahu via email dan akan dikirimi SMS atau WhatsApp dari pos yang isinya link untuk masuk ke pembayaran yang baru ditetapkan. Nah, untuk cara yang dimintai dokumen tadi, kalau udah disetujui sama juga akan dapat SMS atau WhatsApp seperti ini. Klik info tagihan. Nah, di sini akan tampil rincian total besar pajak plus biaya posnya. Untuk cara pembayarannya, di sini bisa melalui pos. Di sini ada caranya ya. Bisa datang langsung ke pos atau melalui aplikasi PosPay. Pilihan lain ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Kris. Nah, kalau belum bayar, bea cukai daerah saya yang ikut Surabaya itu tetap dikirim ya dan diteruskan oleh pos. Jadi biasanya itu saya bayar via COD pas diantar kurir. Atau kalau enggak, bayarnya pas ngambil di pos. Tapi ada bea cukai daerah lain itu ditahan dulu baru dikirimkan kalau udah bayar pajak bea cukainya. Dan untuk total biaya pajak bea cukai plus pos tadi belum saya jelasin ya. Di sini kita bisa lihat rinciannya. Ini biaya yang harus saya bayar 891.000 untuk HP yang harganya 4,3 jutaan tadi, Redmi Note 12 Turbo. Dengan rincian bea masuk itu 7,5%, PPN import 11%. Jadi totalnya dari bea cukai itu 18,5% dari harga barang. Oh ya, ngitungnya bea cukai itu harga final ya sesudah terpotong voucher, jadi bukan harga asli. Terus biaya tambahan dari pos admin 15.000, biaya penanganan 26.000 dan PPN 11% 4.500. Jadi total biaya pos 45 ribuan. Kadang kena sekitar 30 ribuan tergantung harga barang. Pada intinya kenanya itu sekitar 30.000 sampai 50 ribuan. Dan ini jauh lebih murah daripada via DHL dan FedEx. Terus gimana untuk masalah email? Dari tadi pasti kalian menunggu ya di bagian ini. Jadi emailnya itu otomatis diinput sama pihak bea cukai dan distorkan ke Kemenkominfo. Karena pas di pihak bea cukai
otomatis paketannya itu dibuka dan dicek. Ingat ya, data IMEI HP yang melalui pajak bea cukai itu ada di Kemenkominfo. Kalau yang di industri dalam negeri itu di Kemenperin. Jadi jangan sampai salah. HP impor ngecek IMEI di Kemenperin jelas itu nggak akan terdaftar. Ngeceknya di situs bea cukai, kalau udah terdaftar di situ ada tulisan berwarna biru, data telah berhasil dikirimkan. Dan perlu kalian perhatikan juga ya, nggak ada yang namanya biaya tambahan untuk aktivasi IMEI. Biaya pajak bea cukai ya udah termasuk IMEI. Dan jelas untuk masalah jaringan aman selamanya ya, permanen, nggak ada resiko begal jaringan. Nah, coba kalian bandingkan dengan biaya jasa unlock jaringan di marketplace itu permanen bea cukai rata-rata ngejual 1,1 juta lebih per IMEI. Ingat ya, itu per IMEI. Jadi kalau di HP ada 2 IMEI biayanya bisa 2 kali lipat. Sedangkan resmi melalui pajak bea cukai itu otomatis 2 IMEI yang diinput dan biayanya menyesuaikan dengan harga barang. Kalau dihitung-hitung biaya jasa unlock jaringan 1,1 juta itu sama aja kita kena pajak bea cukai 18,5%. Dari HP yang harganya 6 jutaan dan itu biaya dipukul rata semua HP. Semisal HP yang harganya 1 juta, jaringan hilang, unlock IMEI biayanya 1,1 juta. Mahal. Kalau HP yang harganya di atas 6 juta nggak masalah sih ya. Tapi tetap diingat itu per 1 IMEI. Nah, biasanya sampai ke tangan langsung saya coba pasang kartu SIM langsung dapat jaringan. Pernah sih 2 hari baru dapat jaringan, mungkin proses aktivasi di luar hari kerja Kemenkominfo. Dan pernah saya alami sekali itu udah 2 minggu lebih nggak dapat jaringan meskipun udah bayar pajak. Terus saya coba tanya ke pihak bea cukai, katanya udah distorkan ke Kemenkominfo. Jadi inti masalahnya ada di Kemenkominfo. Terus di situ saya urus-urus, akhirnya IMEI terdaftar dan dapat jaringan. Oke, itu aja ya untuk videonya, penjelasan yang saya coba terangkan sedetail mungkin. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kalian yang tanya-tanya dengan masalah di atas. Like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.